sekalian, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang sistem reproduksi wanita internal dan eksternal. Dimulai dari sistem reproduksi wanita internal. Di bagian bawah terdapat vagina. Vagina merupakan jalan keluarnya darah ketika wanita mengalami menstruasi. Selain itu, bagian ini juga berfungsi sebagai jalan lahir bayi pada proses persalinan dan jalan masuknya sperma ke rahim pada proses pembuahan. Di bagian atas vagina terdapat serviks. Serviks berfungsi untuk memproduksi lendir serviks selama fase paling subur dari siklus menstruasi yang membantu sperma bergerak dari vagina ke rahim. Di bagian atas serviks terdapat cervical canal yang berfungsi sebagai proteksi terhadap infeksi. Berikutnya terdapat perimetrium yang berfungsi sebagai pelindung rahim, dukungan struktural, dan cairan pelumas. Selanjutnya ada myometrium yang berfungsi untuk menginduksi kontraksi rahim. Lalu ada juga endometrium, yaitu untuk mempersiapkan implantasi dan mempertahankan kehamilan setelah implantasi embrio. Berikutnya ovarium. Ovarium berfungsi untuk memproduksi hormon seks wanita meliputi hormon estrogen dan progesteron. Ada juga ovarium ligamen yang berfungsi untuk membawa pembuluh darah yang memasok nutrisi dan hormon stimulasi ke ovarium. Lanjut, pada sebelah kanan terdapat fimbriae yang berfungsi menangkap sel telur dan mendorongnya ke tuba falopi untuk dibuahi oleh sperma. Tuba falopi merupakan tempat menyimpan sel telur dan juga merupakan tempat pembuahan. Berikutnya adalah uterus. Uterus merupakan tempat menempelnya sel telur yang telah dibuahi selama kehamilan dan tempat bayi berkembang hingga lahir. Terakhir ada uterin fundus. Fungsinya untuk menyeimbangkan hormon dan melindungi janin selama kehamilan. Selanjutnya mari kita bahas mengenai sistem reproduksi wanita eksternal. Pertama ada vagina. Vagina merupakan jalan keluarnya darah ketika wanita mengalami menstruasi. Setelah itu bagian ini juga berfungsi sebagai jalan lahir bayi pada proses persalinan dan jalan masuknya sperma ke rahim pada proses pembuahan. Kedua ada labia minora. Berfungsi melindungi lubang vagina dan uretra dari iritasi, kekeringan, serta infeksi. Ketiga ada labia majora. Berfungsi untuk melindungi organ reproduksi eksternal wanita. Yang keempat ada urethral opening. Fungsinya untuk mengalirkan urin dari kandung kemih menuju lubang kencing. Kelima ada klitoris. Fungsinya untuk memberikan kenikmatan seksual bagi wanita. Keenam ada moris pubis, yaitu area kelamin eksternal wanita yang biasanya dipenuhi rambut kemaluan dan juga menghasilkan feromon guna membantu proses ketertarikan seksual. Terakhir, yang ketujuh anus, sebagai jalan keluar feses atau tinja. Selanjutnya kita akan membahas sistem reproduksi pria internal. Dimulai dari kandung kemih. Kandung kemih adalah organ berongga berbentuk seperti kantung yang terletak di panggul bagian bawah perut. Fungsinya adalah untuk menampung urin. Selanjutnya ada vesicula seminalis. Adalah sepasang kelenjar yang terletak di belakang kandung kemih pada pria. Fungsinya memproduksi cairan seminal yang merupakan komponen utama air mani. Lalu ada ureter. Ureter adalah saluran berotot yang mengangkut urin dari ginjal ke kandung kemih. Lalu ada uretra. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih keluar tubuh dan berfungsi sebagai jalur keluarnya urin. Berikutnya adalah jaringan erektil. Jaringan erektil adalah jaringan khusus yang terdapat di penis dan memiliki kemampuan untuk mengembang dan mengisi darah selama stimulasi seksual. Selanjutnya ada glans penis. Glans penis adalah bagian ujung dari penis yang berbentuk bulat dan sangat sensitif. Fungsinya memberikan rangsangan seksual.
Lalu ada ambula vas deferens, adalah bagian melebar dari vas deferens yang terletak dekat prostat. Fungsi utamanya sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sebelum ejakulasi. Selanjutnya ada juga vas deferens. Vas deferens adalah saluran panjang berotot yang merupakan bagian dari sistem reproduksi pria. Fungsinya untuk mengangkut sperma dari epididymis, tempat sperma disimpan dan matang, menuju uretra selama ejakulasi. Berikutnya ada epididymis. Epididymis adalah saluran panjang berbentuk melingkar yang terletak di belakang setiap testis. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sperma. Lalu ada testis. Testis adalah organ reproduksi pria yang berbentuk oval dan terletak di dalam skrotum. Testis berperan dalam menjaga suhu yang ideal untuk produksi sperma. Kemudian ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah organ kecil yang terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi bagian awal uretra pada pria. Terakhir ada kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper mengeluarkan cairan bening. Cairan ini membantu melumasi uretra. Bahasan terakhir kita adalah sistem reproduksi pria eksternal, yang akan kita mulai dari vas deferens. Vas deferens adalah saluran berotot yang berfungsi mengangkut sperma dari epididymis menuju uretra saat ejakulasi. Selanjutnya ada kandung kemih. Kandung kemih adalah organ berongga berbentuk seperti kantung yang terletak di panggul bagian bawah perut. Fungsinya adalah untuk menampung urin. Lalu ada kelenjar prostat, terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi uretra. Fungsinya untuk menghasilkan cairan yang merupakan bagian dari air mani. Lalu ada uretra. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih keluar tubuh dan berfungsi sebagai jalur keluarnya urin. Lalu ada testis yang terletak di dalam skrotum. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Lalu ada skrotum. Skrotum adalah kantung kulit longgar yang terletak di bawah penis dan berfungsi melindungi serta mengatur suhu testis. Lalu ada kepala penis. Kepala penis adalah bagian ujung dari penis yang berbentuk bulat dan sangat sensitif. Fungsinya memberikan rangsangan seksual. Terakhir adalah lubang penis. Lubang penis merupakan pembukaan di ujung kepala penis yang berfungsi sebagai saluran keluarnya urin dan air mani.